Pengaruh AI dalam plagiarisme mahasiswa di lingkup kampus. Pembagian poin. 1. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menyalin suatu karya, ide, atau tulisan milik orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri, tanpa memberikan penghargaan ataupun kredit yang jelas terhadap sumber aslinya. Tindakan ini dianggap tidak etis karena seringkali melanggar hukum, terutama dalam konteks akademik, seni, dan penerbitan. 2. Jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme ide, yaitu tindakan menggunakan ide, gagasan, atau konsep orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Ini adalah jenis plagiarisme yang seringkali sulit dideteksi karena ide bersifat abstrak dan tidak selalu memiliki bentuk yang sama persis ketika diungkapkan oleh orang yang berbeda. Mencuri gagasan utama, konsep atau teori dari orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Ini berarti kita mengambil inti pemikiran seseorang dan mengklaimnya sebagai milik kita sendiri. 3. Contoh. Contohnya, kita menulis makalah tentang teori relativitas, tetapi kita tidak menyebutkan Einstein sebagai sumber ide utama. Bahkan jika kita mengubah kata-kata tetapi ide dasarnya sama, itu masih dianggap sebagai 4. Jenis-jenis plagiarisme. plagiarisme. Yang kedua ada plagiarisme isi. Plagiarisme isi adalah tindakan mengambil ide, gagasan, atau informasi dari karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang tepat. Ini berarti kita menggunakan pemikiran atau penelitian orang lain seolah-olah itu adalah hasil karya kita sendiri. 5. Bentuk-bentuk plagiarisme. Bentuk-bentuk dari plagiarisme isi, yang pertama ada parafrase tanpa sumber, yaitu mengubah kata-kata dari sumber asli tetapi ide utamanya tetap sama tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, menggabungkan beberapa sumber, yaitu mengambil potongan-potongan informasi dari berbagai sumber dan menggabungkannya menjadi karya baru tanpa memberikan kredit kepada setiap sumbernya. Kita menyalin kalimat dari sebuah buku dan memasukkannya ke dalam makalah kita tanpa menggunakan tanda kutip. Bahkan kita hanya mengubah beberapa kata saja, itu masih dianggap sebagai plagiarisme jika ide dasarnya sama. 6. Cara mencegah plagiarisme. Beberapa cara untuk mencegah plagiarisme teks. Yang pertama, pahami konsep plagiarisme. Ketahui apa yang dianggap sebagai plagiarisme. Yang kedua, gunakan software anti plagiarisme. Sekarang sudah banyak software yang dapat membantu mendeteksi kemiripan teks dengan sumber lain. Yang ketiga, buat catatan yang baik. Saat melakukan penelitian, catat semua sumber yang kita gunakan. Yang keempat, parafrase dengan benar. Ubah kalimat dengan kata-kata kita sendiri, tapi tetap menyebutkan sumbernya. Yang kelima, gunakan kutipan secara tepat. Jika kita mengutip secara langsung, gunakan tanda kutip dan sebutkan sumbernya secara lengkap. 7. Kesimpulan.
Pemanfaatan teknologi AI dalam dunia akademik memiliki hubungan yang kompleks dengan kasus plagiarisme di lingkungan kampus. Di satu sisi, AI seperti alat pendeteksi plagiarisme mampu mengidentifikasi tingkat kesamaan teks dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya orisinalitas karya ilmiah. Namun, di sisi lain, pemanfaatan teknologi maju berbasis AI seperti chatbot atau software penghasil teks berpotensi meningkatkan risiko plagiarisme karena dapat mempermudah mahasiswa menghasilkan karya akademik yang kurang orisinal tanpa perombakan. 8. Manfaat AI. Manfaat teknologi AI dalam penulisan karya ilmiah meliputi efisiensi dalam menyusun ide, bantuan tata bahasa, dan penyiapan referensi. Namun, resiko yang muncul meliputi ketergantungan pada teknologi kecerdasan buatan tersebut, penyalahgunaan untuk meniru karya lain, serta hilangnya kemampuan berpikir kritis dan etika akademik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh untuk mengatasi tantangan ini. 9. Strategi pencegahan plagiarisme. Strategi pencegahan plagiarisme terkait penggunaan teknologi AI melibatkan edukasi etika akademik kepada mahasiswa, penguatan peraturan tentang keaslian karya ilmiah, dan penerapan teknologi deteksi plagiarisme yang lebih canggih. Kampus juga perlu mengintegrasikan kebijakan pemanfaatan AI secara bijak dan membangun budaya akademik yang menghargai kejujuran intelektual. Dan yang terakhir yaitu penggunaan AI. Penggunaan AI yang kurang tepat, seperti memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk membuat atau menghasilkan karya ilmiah akademik tanpa murni pemikiran sendiri, dapat merusak integritas akademik. Selain itu, lebih praktis dan mudah dalam mengubah teks secara otomatis menggunakan AI membuat plagiarisme lebih sulit untuk diketahui dengan cara lama. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang mendukung pengembangan akademik tanpa mengorbankan integritas ilmiah. Kita simak short movie ini. Bin, lo udah tahu AI yang baru ini belum? Hasilnya keren banget loh, bisa bikin essay sendiri. Gue sih masih ragu, nak. Gimana kalau kita ketahuan dosen kalau pakai AI? Bisa-bisa disalah itu. Ah, masa sih? Lagian kita kan cuma cari referensi aja, nanti juga dikembali sendiri kok. Tapi nak, itu namanya plagiarisme. Kita tuh nggak boleh bohongin diri sendiri dan mengakui bahwa karya tulis itu nggak 100% milik kita. Saya nggak tahu kalau gitu saya Fani, kamu tidak sendiri. Banyak kok mahasiswa lain yang sering menggunakan AI. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menggunakannya dengan cermat sehingga tidak menurunkan integritas akademik yang kita punya. Fani, kamu bisa berbagi pengalamanmu sama teman-temanmu. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham bahayanya plagiarisme. Iya Pak Yanto, saya merasa kecewa dan sangat malu. Sekarang saya sadar bahwa ternyata kejujuran itu sangat penting di akademik ini. Jadi gimana sih penggunaan AI yang benar dalam studi? Kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mencari, menyimpulkan atau menerjemahkan sesuatu, tapi kita harus lebih aktif dalam menggunakannya.